Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Amalia. Saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Virgianika Putri. Saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini saya dan teman saya akan membuat tutorial tentang penggunaan Civil 3D. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan alinemen vertikal. Dan sebelumnya saya sudah siapkan surface dan alinemen horizontal. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita klik profile. Kita akan buat create profile by layout. Nah, kita klik pada profil memanjang ini. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Jadi namanya kita bisa ubah menjadi alinemen vertikal. Kemudian desain kriterianya kita centang use kriteria based design. Kemudian oke. Nah, di sini akan muncul jendela baru yaitu profile layout tools. Nah, di sini kita akan setting curve-nya. Nah, pada crash curve itu kita buat 300 meter. Dan pada sec curve itu kita buat 100 meter. Dan jangan lupa select curve type-nya kita buat parabolik. Oke. Kemudian setelah disetting, kita mulai menggambar menggunakan draw tangan with curve. Lalu kita mulai startnya dari STA 0. Kita bisa buat dia dari bawah permukaan atau dari atas, suka-suka aja. Kemudian kita buat lintasannya seperti ini. Kemudian yang terakhir saya coba buat lurus seperti ini. Kemudian escape. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita akan atur panjang ininya. Jadi kita ke profile grid view. Nah, kita geser. Nah, di sini yang pertama ini dia termasuk cembung, dan yang kedua dan ketiga dia termasuk cekung. Jadi kita ubah panjangnya yang cembung menjadi 300, yang cekung menjadi 100. Nah, di sini akan terbentuk seperti ini. Jadi dia udah terinput panjangnya. Kemudian bila ingin memindah-mindahnya, kita bisa klik aja. Nah, di sini
klik panahnya, kita bisa geser langsung sesuai yang kita inginkan. Nah, ini. Kita akan coba pindah yang ini juga. Kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan insert PVI. Kita pilih menu yang ini. Ini insert PVI. Jadi kita tentuin di mana kita mau tempatkan PVI-nya. Misal di sini. Kita enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat free vertical curve yang parabola. Jadi kita klik garis yang sebelah kiri, kemudian garis yang sebelah kanan. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita buat free vertical curve, kita pilih yang parabola. Lalu kita klik garis yang bagian kiri, kemudian yang kanan. Lalu kita diminta memasukkan panjangnya. Kita coba 100. Enter lagi. Nah, dia akan terbentuk juga seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba atur. Kita klik bandset, kita klik kanan, kemudian profil view properties. Kita pindah ke band. Nah, pada data nomor 3 dan 4 dia termasuk alignment vertikal. Dan kita ganti menjadi alignment vertikal. Seperti ini. Kemudian kita pindah ke hatch. Nah, kita bisa pilih yang fill. Kemudian oke. Continue. Nah, di sini pada daerah timbunan dia akan terarsir seperti ini. Setelah itu kita coba lihat lagi di band set. Kita klik kanan, profile view properties. Kita lihat pada station. Nah, di sini tertulis 0 karena saat mulai penggambaran alignment vertikalnya mulai dari STA 0. Kemudian oke. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan membuat koridor, tapi sebelumnya kita akan membuat assembly. Yang pertama, kita bisa buat dari tool palette ini, atau kita bisa Ctrl 3. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih jalan yang kita mau. Kita akan coba yang primary road full section. Nah, kemudian kita letakkan di daerah yang kosong seperti ini. Nah, dia akan terbentuk jalan seperti ini. Tetapi kita tidak akan menggunakan yang
yang sudah tersedia di sini. Kita mencoba buat manual. Kita close aja yang ini close aja, yaitu dengan klik koridor kita create assembly. Nah, di sini namanya kita buat assembly 1. Kemudian oke. Kita tempatkan di mana aja, ya pokoknya yang kosong. Nah, seperti ini. Dia akan terbentuk seperti ini. Karena ini sangat kecil, jadi akan lebih baik kalau diberi tanda, misalkan seperti kotak atau lingkaran, terserah suka-suka. Kita buat circle, jadi buat dia tahu letaknya di sini. Nah, seperti itu. Karena dia sangat kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Jadi di sini saya akan melanjutkan tutorial dari teman saya ya. Karena situasi tidak memungkinkan, jadi kita menggunakan rekamannya beda laptop. Di sini saya akan mulai dari pembuatan koridor. Jadi ini yang terakhir, teman saya sudah membuat assembly-nya. Lalu kita akan membuat koridor jalannya. Bagaimana caranya? Kita munculkan tool palette-nya. Kita pilih pada ini tool palette atau Ctrl 3. Kita klik. Nah, sudah muncul ini. Yang pertama kita akan membuat lane-nya. Kita klik di sini, pilih lens. Pilih lens super elevation AOR. Kita klik. Ini kita continue aja. Nah, otomatis kursornya berubah menjadi kotak ya. Kita klik pada lingkaran yang di dalam ini ya. Kita klik. Lalu jangan lupa kita escape. Nah, di sini sudah ada jalannya. Lalu kita akan mengganti ukurannya ya. Kita select. Setelah itu kita klik kanan, pilih subassembly properties. Kita pindah ke parameter. Kita ganti misal lebar jalan kita 4 meter, tulis 4. Terus pave satunya, lapisan pertamanya misal 0,05. Lalu yang kedua misal 0,1. Base-nya 0,2. Yang sub-base-nya 0,3 tetap. Lalu pada use super elevation kita pilih left line offset. Kenapa? Karena kita tadi mengerjakan koridornya tadi kita mulai dari left, yaitu dari kiri. Kita klik OK, lalu kita pilih OK juga. Nah, jadi di sini otomatis dia sudah ganti ya. Ini lapisan pertamanya, dia tadi 0,05 meter dan seterusnya. Setelah itu kita akan membuat bahu jalannya. Kita pindah ke tool palette-nya menjadi solder. Kita klik solder. Setelah itu kita pilih solder extend all. Kita klik. Ini kita continue. Kursornya berubah menjadi kotak. Lalu kita pindah pada yang paling akhir ya, yang tadi kita buat lingkaran yang paling atas. Ini lingkarannya, kita klik. Jangan lupa escape. Nah, seperti ini ya jadinya. Lalu kita akan mengganti dimensinya. Kita select, lalu kita pilih klik kanan, subassembly properties, pilih parameter. Misal lebar bahu jalannya 1,5 meter. Udah, setelah itu pave-nya misal kita hanya ingin tanah dasarnya aja ya, berarti semuanya kita 0. Ini kita 0 juga, kita 0. Lalu ini
ini adalah total yang dari kita masukkan blendnya tadi, dari 0,05, 0,1, 0,2, dan 0,3. Kita total berarti jumlahnya 0,65. Lalu kita oke. Nah, otomatis dia berubah seperti ini ya. Setelah itu kita akan memasukkan cut and fill-nya. Pada tool palette-nya kita pindah pada conditional. Nah, ini ya, kita pindah pada conditional. Kita klik, pilih conditional cut or fill. Kita klik, kita continue. Nah, ini letakkan kursornya pada ini lingkaran yang paling ujung. Kita klik, jangan lupa kita escape. Nah, ini misal kita mau bikin fill-nya dulu. Kita select, klik kanan, pilih subassembly properties. Kita pindah ke parameter. Misal layout width-nya ukurannya 2 meter, kita ganti 2. Lalu kita mau bikin fill-nya dulu. Kita klik pada tab-nya, kita klik fill. Lalu pilih OK. Ini juga oke. Nah, di sini dia sudah terjadi fill-nya ya. Lalu kita juga akan membuat pada cut. Kita klik pada conditional cut or fill lagi. Ini continue. Setelah itu letakkan kursor pada lingkaran yang paling akhir. Kita telusuri ya lingkarannya. Nah, di sini lingkarannya. Nah, di sini kita klik. Jangan lupa escape. Kita akan ganti juga cut-nya, sama seperti fill-nya aja. Kita select, klik kanan, kita pilih subassembly properties, pindah ke parameter, panjangnya 2 sama, lalu type-nya cut, lalu kita oke. Nah, dia sudah berubah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat salurannya. Pada tool palette kita pindah menjadi transpipe. Nah, ini kita klik. Misal kita menginginkan ini kan ada banyak pilihan salurannya, ada yang persegi, lalu ada yang trapesium. Kita pilih yang trapesium, yang side ditch. Kita klik, kita continue lagi. Lalu letakkan side ditch ini pada cut ya. Caranya kita pilih cut. Nah, di sini ada garis seperti ini, garis lurus. Kita telusuri sampai menemukan lingkaran. Nah, ini ya, saya perbesar, saya ulangi lagi. Garis, kita telusuri, ketemu lingkaran. Di sini kita klik. Jangan lupa di escape. Seperti ini ya. Setelah itu kita akan membuat daylight. Nah, ini kita pencet daylight pada tool plate. Kita pilih daylight general, kita continue. Nah, pada cut di saluran kita pilih lingkaran yang paling ujung. Ini kita klik, lalu kita escape. Nah, pada ini kita harus atur ya. Kita select, lalu kita klik kanan, klik pada subassembly properties. Pindah ke parameter, lalu kita ganti pada flat cut slope. Kita ganti 2:1. Lalu medium cut slope kita ganti 2:1. Lalu juga pada flat fill slope kita ganti 2:1. Medium fill slope-nya juga kita ganti 2:1. Lalu untuk yang step fill slope ini kan udah 2:1, jadi kita biarkan. Lalu kita oke. Nah, dia akan berubah seperti ini. Setelah itu kita juga akan membuat daylight pada fill. Kita klik daylight general, kita klik, kita continue. Nah, dia kursornya berubah bentuk menjadi kotak ya, persegi. Pada fill, cara untuk meletakkan daylight-nya, kita klik pada ini. Nah, ketemu garis ini, lalu kita telusuri garis ini sampai ketemu lingkaran. Kita telusuri ya.
telusuri garisnya. Nah, ketemu lingkaran ini, kita klik. Kita escape, jangan lupa. Lalu kita juga akan setting dialognya seperti tadi yang cut. Kita select, klik kanan, sub assembly properties, pindah ke parameter, lalu diganti ini ya, flat cut slope 2:1. Lalu untuk medium cut slope kita ganti juga 2:1. Nah, yang step cut slope itu udah 2:1, jadi kita biarkan saja. Lalu pada flat fill slope kita ganti 2:1. Lalu pada medium fill slope kita juga ganti 2:1. Nah, untuk yang step fill slope juga sudah 2:1, kita biarkan, lalu kita oke ya. Nah, sudah jadi koridornya. Tapi koridor ini hanya pada bagian kiri kita. Jadi kita akan mirror koridor ini semuanya ke kanan ya. Kita select semuanya. Kita select. Kita klik kanan. Kita pilih mirror. Nah, klik mirror pada koridor yang kecil. Nah, ini ya. Kita klik. Dia udah otomatis mirror ya. Tapi pas saat kita mirror tadi pada jalannya ini, tadi kita membuatnya itu di left, jadi kita akan mengganti menjadi right. Caranya kita klik kanan, pilih sub assembly properties, kita pindah ke parameter. Nah, ini ya, super elevasinya masih left land outside, kita pindah ke right. Kita klik, kita oke. Nah, sudah jadi koridornya kita. Setelah itu kita akan menjadikan koridor ini ke jalan. Nah, ke jalannya kita ini ya. Caranya mudah. Jadi koridor ini kalian bisa lewat menu koridor ini langsung, atau nah di toolbar yang koridor ini pilih create corridor. Saya akan menggunakan ini ya. Kita klik koridor. Kita ganti ini jadi koridor 1 ya, misal koridor latihan lat. Basicnya tetap, terus ini tetap alignment horizontal, profilnya pakai yang vertikal, assembly-nya kita bikin ini assembly 1 new yang sudah kita bikin. Lalu surface-nya kita membuat surface kita sendiri ya. Di sini judulnya latihan viral. Lalu kita oke. Nah, di sini ada tulisan start station dan end station. Jadi gunanya start station sama end station itu, start station itu adalah awal elevasi kita. Lalu untuk end station itu adalah akhir dari elevasi kita. Ini kita oke aja ya, berarti kita oke. Kita rebuild. Kenapa muncul menu baru seperti ini? Karena sebelumnya saya memang sudah pernah membuat koridor, akhirnya kita rebuild koridornya saja. Kita tunggu. Nah, kita lihat pada jalannya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini koridornya sudah terbentuk. Nah, ini coba kita cek koridornya. Kita klik pada koridornya, klik kanan. Kita lihat pada object viewer. Kita tunggu. Nah, di sini terbentuk koridornya ya. Kita perbesar. Sabar ya. Oh. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kan dia cuma masih ada koridornya saja. Jadi dia masih belum terpasang pada surface-nya. Jadi ini kita close aja. Nah, dari sini kita akan menempatkan koridor ini pada surface-nya. Bagaimana caranya? Kita klik pada koridornya, kita klik kanan,
kita pilih Corridor Properties. Pada information kita tetap koridor latihan tadi judulnya. Pada parameter ini tetap, lalu pada kode ini juga tetap ya, ini juga tetap. Pada filter lines, nah ini kan ini kecentang semua, kita tidak centang yang ada EPS-nya. Jadi EPS ini kita tidak centang, lalu EPS PF2 tidak centang. Setelah itu sudah, lalu ke surface. Nah, di sini itu tujuan ini itu untuk meletakkan koridor itu pada surface kita. Caranya klik pada icon ini, kita klik create a corridor surface, kita klik ini, kita ganti nama menjadi datum. Setelah itu ini kita ganti spesifik kodenya menjadi datum, lalu kita plus atau kita tambah, klik sudah. Lalu jangan lupa kita centang ya, ini kita centang, pindah ke boundaries. Ini datumnya sudah, kita oke ya, repeat lagi. Nah, ini kan muncul seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Karena kita belum memilih slope-nya. Jadi ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Lalu kita akan menjadikan slope-nya. Nah, kenapa kita harus membuat slope-nya? Karena kalau misal kita seperti ini aja, lalu kita print, kita nggak tahu mana yang cut, mana yang fill. Kalau di sini kan ketahuan ya, karena ada warnanya, yang merah cut, yang hijau fill. Tapi pas di print itu kan hitam putih, jadi kita nggak tahu mana yang di cut, mana yang di fill. Jadi kita akan memasukkan slope-nya. Caranya kita klik pada koridornya, lalu kita klik kanan, kita pilih Corridor Properties. Kita pindah ke slope pattern, kita add slope pattern, add, lalu ini kursornya berubah menjadi persegi. Kita ganti dulu pada cut dulu ya, pada bagian ini kita klik, kita pilih Dilate Cut, kita oke. Setelah itu kita pilih garis kedua setelah yang pertama kita klik, yaitu yang paling luar kan ya ini. Nah, garis kedua setelah ini yaitu ini ya, warna merah ini, kita klik, kita pilih hinge, lalu kita oke. Lalu setelah setelah cut, kita pilih juga yang sebelah kanannya. Ini kita klik garis yang terluar, pilih Dilate Cut, kita oke. Lalu pilih yang kedua, kita klik, kita pilih hinge, kita oke. Lalu ini kita oke ya, kita tunggu. Nah, jadi seperti ini ya, ada arsirannya. Ini untuk cut, karena kita tadi kan masih milih yang cut aja. Nah, yang bagian fill masih belum, ini cutnya seperti ini. Lalu kita akan munculkan slope pada fillnya. Kita pilih, kita klik kanan, pilih Corridor Properties. Nah, ini kita add slope pattern, kita pilih garis yang paling luar, kita klik, kita pilih Dilate Fill, kita oke. Kita pilih yang kedua, kita pilih hinge, lalu kita oke. Masih sama lagi, kita buat slope juga yang kanannya. Kita add slope pattern, kita pindah yang sini ya, klik yang paling terluar, kita klik, kita pilih Dilate Fill, lalu kita oke. Pilih garis yang ke dalamnya, kita pilih hinge, lalu kita oke. Sini kita oke juga, kita tunggu. Nah, di sini dia juga sudah berubah. Nah, di sini buat membedakan mana yang cut dan mana yang fill, bisa dilihat dari arsirannya. Kalau dia cut, arsirannya dia mulai dari garis yang paling luar.
Tapi kalau yang fill, dia memulainya dari garis yang paling dalam. Jadi nanti untuk membedakan waktu di print di gambarnya seperti itu. Jadi sekian video tutorial dari alinyaman vertikal dan pembuatan koridor. Sekian video tutorial dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari kami. Maklumi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.